Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komponen-komponen kurikulum. Yang dimana pada video sebelumnya saya sudah membahas materi tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, serta peranan kurikulum. Nah, untuk mengetahui lebih dalam materi tentang komponen-komponen kurikulum ini dan untuk mengetahui apa sajakah komponen-komponen kurikulum itu, nah, mari kita simak bersama video berikut ini. Ada 4 komponen-komponen pengembangan kurikulum, yang dimana antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, adapun beberapa komponen tersebut yaitu yang pertama komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen strategi atau proses penyelenggaraan kurikulum itu sendiri, dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini sangat berhubungan dengan hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun level mikro, peran tujuan sangatlah menentukan. Menurut Ivor Kadavis dalam Hasan tahun 1990 mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas diri pada manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Tujuan yang jelas akan memberi hasil yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau strategi dan media pembelajaran serta evaluasi. Bahkan, dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan dianggap sebagai suatu dasar. Ada ahli yang mengatakan bahwa tujuan merupakan suatu proses seperti Branner dan Vento. Namun, kebanyakan para ahli ini memandang tujuan sebagai suatu hasil atau produk. Komponen yang kedua yaitu isi atau materi yang berkaitan dengan pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Dan komponen isi atau materi ini, dalam jenis-jenis komponen ini ada beberapa jenis-jenis komponen yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang diberikan kepada peserta didik, misalnya ada pelajaran matematika, PKN, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan bagaimana mata pelajaran tersebut memberikan materi-materi tersebut dengan mengelompokkan atau memilah materi-materi mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Lanjut pada komponen-komponen kurikulum yang ketiga yaitu proses atau strategi penyelenggaraan kurikulum. Dalam proses atau strategi penyelenggaraan kurikulum ini, kita harus memperhatikan skala makro dan skala mikronya juga. Nah, pada skala makro ini, bagaimana kurikulum ini akan diselenggarakan pada setiap pendidikan. Baik semua harus diatur dalam mengelola. Nah, skala mikronya, bagaimana strategi pengajaran yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu kesuksesan dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi, di mana evaluasi kurikulum ini memperhatikan skala besar yaitu skala makro, untuk dimana mengukur sejauh mana keberhasilan dalam proses pembelajaran kurikulum kita. Nah, pada prinsipnya pengembangan kurikulum tidak akan berhenti hingga sampai kepada titik berlanjut sampai kepada titik siklus. Tapi dalam setiap siklus kita harus memperhatikan beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dapat kita mulai ketika kita memiliki ide yang kita miliki. Yang kedua yaitu evaluasi perencanaan, di mana dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan ini dan yang sudah kita susun untuk peserta didik, apakah dokumen itu sudah sesuai. Yang ketiga, evaluasi proses, di mana berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana caranya guru mengecek
kesiapan siswa melalui evaluasi pada saat awal pembelajaran, proses pembelajaran, serta akhir pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi dampak. Untuk melihat proses kurikulum sejauh mana proses kurikulum tersebut berlangsung dalam suatu pembelajaran atau pendidikan, apakah kita harus memperbaikinya, mengubahnya bahkan, atau kita harus menggantinya dengan yang baru. Itulah tadi pembahasan beberapa komponen-komponen kurikulum. Yang pada keempat komponen kurikulum ini idealnya harus berjalan dengan bersamaan. Keempat komponen kurikulum ini ibarat dalam tubuh kita ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan terasa sakit. Demikian juga dengan kurikulum. Apabila ada salah satu komponen mendapatkan kesalahan, maka komponen-komponen yang lain, komponen tersebut akan berakibat kepada komponen-komponen yang lain. Nah, ketika kita sedang melaksanakan suatu proses pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan komponen-komponen pada video kali ini. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.